Ya, salam. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya membaca satu ayat yang sangat terkenal di Ibrani pasal 11, ayat yang pertama. Ibrani pasal 11, ayat yang pertama. Alkitab di sana mengatakan demikian, Ibrani 11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biasanya orang dunia selalu lihat dulu baru percaya. Tapi ternyata saudara-saudara yang terkasih, Alkitab bagian terakhir yang kita baca, dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kok bisa yang kita tidak lihat kita apa percayai? Saudara, karena memang saudara iman itu mungkin kalau memang kalau temanya malam hari ini adalah iman haruskah diperdebatkan, barangkali saudara-saudara yang terkasih mungkin bukan harus diperdebatkan sebab kalau diperdebatkan tergantung dari setiap orang masing-masing. Namun saya mau apa namanya bilang bahwa iman itu sebenarnya harus dipertanyakan dalam arti kepada siapa basic atau dasar iman itu kepada siapa saudara-saudara yang terkasih. Itu yang penting. Karena itu iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita harapkan kepada seseorang, maka orang itu adalah orang yang pasti tidak mengecewakan kita, orang yang pasti bisa dipercaya. Karena itu kalau saudara melihat daftar iman, sesudah itu dikatakan tokoh-tokoh iman itu, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang mempertontonkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa dipercaya. Karena itu mereka kemudian beriman dan imannya saudara-saudara yang terkasih ada yang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi itu bisa terjadi sebab apa namanya Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia dari yang tidak ada menjadi ada. Dan pahlawan-pahlawan iman kalau kita belajar menunjukkan kepada kita saudara-saudara yang terkasih bahwa sesungguhnya penting sekali dasar iman itu, iman yang berdasar itu saudara-saudara yang terkasih harus jelas. Ada orang beriman, bilang beriman, beriman. Tapi dasar imannya apa? Dasar imannya kepada siapa? Itu yang harusnya barangkali dipertanyakan. Kalau kita nggak mau bilang diperdebatkan. Sebab orang bisa saja bilang itu iman saya. Tapi iman itu harus berdasar saudara-saudara yang terkasih. Dan Alkitab penuh dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat atau orang-orang juga yang sederhana yang menjadi luar biasa karena mereka percaya kepada Allah. Jadi iman mereka itu, saudara-saudara yang terkasih, dasarnya beriman itu adalah kepada pribadi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nah, ada banyak cerita, salah satu ceritanya barangkali kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 15, 17, cerita tentang Daud. Daud yang saudara-saudara yang terkasih dari sisi pengetahuan, sisi pengalaman, barangkali di pemerintahan, saudara-saudara yang terkasih dalam peperangan, dia bukan orang yang termasuk ada di situ sebab ada Eliab, Abinadab, sama ketiga kakaknya yang menjadi prajurit daripada Saul adalah orang-orang yang saudara-saudara yang terkasih barangkali terlihat dari luar itu hebat. Itulah sebabnya ayah mereka sendiri yang namanya apa namanya Isai itu ketika Samuel datang ke rumah Isai di Bethlehem untuk menggantikan Saul karena Saul buat beberapa kesalahan di 1 Samuel pasal 13, 1 Samuel 14 dan 1 Samuel pasal 15, maka dalam pasal yang ke-16 itu Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem di tengah-tengah keluarganya Isai. Karena di sanalah saudara-saudara yang terkasih, Allah berkata bahwa salah seorang anak dari Isai akan kupilih untuk menggantikan saudara-saudara yang terkasih yang namanya Saul untuk menjadi raja. Lalu Samuel pergi ke sana dan ketika kontes pemilihan itu saudara-saudara yang terkasih mulai dilakukan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan yang dimunculkan itu yang pertama adalah Eliab karena apa namanya ayahnya pikir bahwa Eliab ini adalah orang yang paling cocok prajuritnya Saul, orang yang suka berperang, pasti sehat secara fisik ideal untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi sayang sekali ketika Eliab itu keluar, saudara yang terkasih, dan Samuel sendiri pun
hampir-hampir tertipu ketika dia melihat barangkali penampilan daripada Eliab itu. Dan dia siap untuk mengurapi Eliab. Tapi Allah bilang bukan. Jangan lihat pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Lalu Allah kemudian berkata kepada Samuel bukan. Dan Samuel bilang Isai, oh ini bukan. Dimunculkan lagi namanya sesudah Eliab Abinadab. Dan Tuhan berkata juga bukan. Lalu muncul lagi yang namanya sama. Dan Tuhan berkata bukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan 7 anak laki-lakinya dimunculkan dan Tuhan bilang bukan. Lalu Samuel menjadi bingung. Loh ini kan sudah dalam hatinya ini ke anak-anak yang semuanya kenapa nggak ada yang dipilih Allah. Padahal Allah bilang bahwa salah satu dari anaknya Isai. Lalu Samuel tanya sama Isai, Isai ini anakmu semuanya? Oh enggak, masih ada si bungsu lagi menjaga kawanan kambing domba di padang. Nah bayangkan saudara-saudara yang terkasih, ayahnya sendiri saja tidak percaya bahwa Daud itu bisa ikut berpartisipasi atau berkompetisi bersama-sama dengan kakak-kakaknya untuk menjadi raja menggantikan Saul. Ayahnya sendiri nggak melihat sesuatu yang hebat di dalam diri Daud. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kalau kita membaca tentang kisah selanjutnya, itu menunjukkan bahwa Daud sangat erat kuat dengan Tuhan. Dia sangat secara personal dia begitu dekat dengan Tuhan. Memang dia menjaga kawanan kambing domba. Saudara yang terkasih, tempatnya ada di padang. Saudara-saudara bertemankan alam, saudara yang terkasih. Mungkin barangkali dia punya memainkan kecapi dan seterusnya, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi jangan lupa bahwa dalam keadaan seperti itu pun dia menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Jadi iman itu saudara-saudara yang terkasih mungkin dipertanyakan kalau orang berimannya tidak berdasarkan kepada hubungan dia dengan Tuhan. Karena itu yang sangat penting ketika saudara yang terkasih Anda membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka sesederhana apapun hidup kita saudara-saudara yang terkasih, iman itu akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Saudara yang terkasih akan mencengangkan banyak orang. Nanti kita lihat beberapa contoh lagi untuk melihat bahwa iman itu, saudara-saudara yang terkasih, harus berpusat kepada Allah. Kalau tidak, saudara-saudara yang terkasih, maka iman itu hanya sebuah khayalan dari seseorang, saudara, sebuah harapan yang nggak berdasar, saudara. Tapi Daud itu dia buat betul-betul hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca waktu dia berperang dengan Goliat, saudara-saudara yang terkasih, kata-katanya itu menunjukkan bahwa dia memang begitu kuat hubungannya, akrab, sangat intim dengan Tuhan. Dan kita lihat pada akhirnya mencengangkan banyak orang. Nah, iman seperti itu, saudara-saudara yang terkasih, atau iman seseorang itu bukan iman yang hanya terlihat ketika kita berkhotbah, ketika kita memimpin pujian, kita pelayanan, tetapi dalam bilik kamar pun, saudara yang terkasih, dalam kesendirian pun kita bisa membangun iman kuat dengan Tuhan, beriman kepada Dia, asalkan pribadi kita yang mengenal Dia melalui kebenaran firman-Nya. Dan di sanalah kita beriman, saudara-saudara yang terkasih. Di sanalah kemudian kita memupukkan percaya kita, taruh semua harapan kita kepada Tuhan yang kita percayai. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau iman itu, saudara, yang kita maksudkan adalah diperdebatkan kalau iman itu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin tidak berdasar kepada Tuhan. Tetapi ketika iman kita bertekad untuk dasarnya dibangun atas dasar hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya iman yang kita hidupi, saudara-saudara yang terkasih, pasti bukan iman yang konyol, pasti bukan iman yang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita asal-asalan, tapi iman yang berdasarkan kepada hubungan kuat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pengembala yang tidak pernah dilihat oleh bapaknya sekalipun berani tampil, saudara-saudara yang terkasih, dan menghadapi Goliat yang begitu perkasa, Goliat yang begitu pengalaman, Goliat yang ditakuti oleh semua orang Israel, termasuk yang namanya Saul sebagai seorang raja, yang harusnya nggak boleh takut seorang pemimpin untuk menghadapi Goliat, tetapi kenyataan di depan, dan kemudian dilihat dari kenyataan di dalam diri mereka, maka tidak ada yang bisa menghadapi Goliat itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita baca barusan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang namanya Daud itu nggak punya kelengkapan perang.
Bahkan ketika saudara-saudara yang terkasih, dia diberikan sebuah baju yang biasa dipakai berperang oleh Saul dan seterusnya, saudara, perlengkapan-perlengkapannya. Daud melepaskan itu dan dia berkata, berat saya nggak biasa pakai begini. Hei, kamu tahu dalam dunia peperangan, ini adalah salah satu pertahanan yang paling baik, paling kalau kita berhadapan satu lawan satu, atau kalau ada senjata musuh yang mana kita, paling tidak baju peperangan ini yang kita pakai untuk berperang akan menolong kita. Daud, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikanlah. Dasar iman yang bukan pada kelengkapan-kelengkapan semua itu. Tapi dasar iman itu dia menaikkan imannya, dia kepercayaannya, dia karena berdasarkan kepada Allah yang dia percayai. Makanya dalam diskusi atau dalam tantangan, ketika saudara-saudara yang terkasih, Goliat berkata kepada Daud, anjing aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Maka Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tombak. Tapi hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau sampai di situ semua orang, saudara mendasarkan iman, kepercayaan dia, harapan dia, karena janji-janji Allah, pengenalan dia akan Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah iman yang benar. Itulah iman yang benar. Itulah yang iman yang harus dipertahankan. Walaupun barangkali kita nggak bisa lihat kenyataannya 1, 2 hari, 3 hari, tahunan ke depan. Tetapi ketika saudara dan saya mendasarkan segala sesuatu, saudara-saudara yang terkasih, kepada kepercayaan kita kepada Allah, maka di sanalah sebenarnya iman itu akan terus bertahan, kuat, bertumbuh kuat. Dan saudara-saudara yang terkasih, bisa bahkan mengatasi logika. Secara logika, Daud gak bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Secara pengalaman dan pengetahuan, Daud jauh sekali. Tapi jangan pernah lupa waktu Daud ada di padang. Saya percaya dia merenungkan apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup. Saya tahu saudara pasti ngerti dengan lagu How Great Thou Art. Lagu itu diciptakan saudara yang terkasih di sebuah desa di Swedia. Satu malam ada orang-orang di desa itu, sebuah desa kecil, mereka keluar ke jalan. Lalu kemudian mereka malam hari mereka lihat ke atas. Lalu kemudian ada benda-benda langit bergantungan di cakrawala. Lalu lagu itu diciptakan. Oh Lord my God, when I know some wonder. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekaguman akan Tuhan itu bisa dilihat dari alam sekitarnya. Tetapi juga hati yang terus berpaut kepada Tuhan, mempercayai akan Tuhan. Itu yang membuat Daud kemudian akhirnya kita lihat imannya dia itu langsung membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Yang lagi dibutuhkan oleh orang Israel waktu itu adalah kemenangan. Tetapi sekarang mereka takut semua. Bahkan Saul pun takut. Namun Daud dengan yakin dia menghadapi Goliat. Dan ketika Goliat berkata, aku akan memenggal kepalamu dan memberikan kepada burung-burung di udara. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Supaya seluruh dunia tahu dan jemaat tahu bahwa peperangan bukan dimenangkan oleh pedang dan tombak, tetapi dimenangkan di dalam nama Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengerti ini, orang boleh ngomong apa saja, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi ketika kita sudah yakin, saudara yang terkasih, dan basic iman kita dibangun atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya, saudara, keraguan orang macam apapun bisa ditepis. Karena itu buku ini menjadi sebuah buku wajib yang harus dibaca. Siapa saja yang bilang percaya kepada Tuhan, maka buku ini harus menjadi kesukaan. Karena buku ini adalah dasar kita beriman kepada Tuhan. Sebab di dalamnya ada janji-janji Tuhan, ada nama Tuhan, siapa itu Tuhan, dan seterusnya. Yang membuat kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, punya iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tak tergoncangkan. Karena itu Anda nggak heran kalau ada kemudian orang yang rajin ibadah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang semangat, saudara, bahkan terlibat dalam pelayanan. Saudara kita nggak heran kalau tiba-tiba orang itu kemudian meninggalkan Tuhan kadang-kadang. Saya percaya satu alasan yang pasti, saudara yang terkasih, orang itu tidak dekat sungguh dengan Tuhan. Secara luar, ornamen, saudara-saudara yang terkasih, hiasan Bapak Ibu, barangkali iya dia beribadah dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak dekat dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang harus direnungkan siang dan malam, saudara-saudara yang terkasih, maka imannya gampang goyah. Karena itu kalau seseorang beriman, pertanyaan pertama adalah dasar imanmu pada siapa?
Kalau dasar imannya bukan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka saya percaya iman tidak tidak kuat. Tapi dasar iman itu tidak cukup kalau tidak dijalani, saudara-saudara yang terkasih, dengan bukti-bukti beriman kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, siapa lagi kalau kita melihat? Ada banyak contoh. Salah satu yang kita lihat juga dalam pasal 22 kitab Kejadian yang namanya Abraham. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Abraham dijanjikan akan punya anak, punya banyak keturunan. Bahkan pasal 15 berkata keturunannya sama seperti bintang di langit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi hari lepas hari, bulan ganti bulan, tahun silih berganti, tidak kunjung juga Sarah itu menjadi hamil, saudara-saudara yang terkasih. Tunggu sampai kemudian Abraham, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, merasa bahwa sebenarnya mungkin bukan dari dia. Itulah sebabnya dari Sarah. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, saran Sarah ketika menghampiri Hagar didengar atau diikuti oleh yang namanya Abraham. Sedih sekali saudara, tokoh pahlawan beriman itu yang namanya Abraham itu pernah melakukan hal yang keliru. Dan saudara-saudara mungkin kita sampai menarik napas, bingung, heran saudara-saudara yang terkasih, menyayangkan seorang seperti Abraham yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi kemudian dia terpeleset, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya atau saya kira peperangan tidak pernah sepi dari Timur Tengah sampai saat ini. Itu karena Abraham coba tolong Tuhan dengan mendengarkan saran istrinya menghampiri Hagar. Ismail lahir dan peperangan tidak pernah sepi dari Timur Tengah sampai saat ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tapi Abraham itu, kehidupan imannya, dia menunjukkan kepada kita bahwa iman yang betul itu juga adalah iman yang berproses, saudara yang terkasih. Iman yang berproses. Dan Abraham diproses Tuhan secara luar biasa. Saudara, ketika dia sudah mendengarkan saran istrinya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dia juga mentertawakan janji Tuhan. Kenapa? Umurnya sudah hampir 100 tahun. Sudah hampir 25 tahun dia menunggu ketika firman Tuhan datang kepada dia umur 75 tahun untuk dia punya anak. Dan dia menunggu tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun 10 tahun, sampai hampir 25 tahun. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, orang suka berkata, Sarah itu suka tertawa dengan janji Tuhan. Wanita itu memang suka bikin gara-gara, wanita pertama pun demikian. Hawa tertawa, Hawa berbuat dosa, saudara. Dia kemudian menawarkan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu kepada Adam. Jadi mereka ada yang suka bilang, wah wanita itu suka bikin gara-gara. Bahkan Sarah pun tertawa dengan janji Tuhan. Tapi tunggu dulu, Sarah tertawa dengan janji Tuhan itu dalam pasal 18 ayat 2. Tapi Abraham sudah lebih dahulu tertawa dengan janji Tuhan dalam pasal 17 ayat 7. Jadi siapa yang lebih dahulu tertawa dengan janji Tuhan? Ternyata laki-laki. Ternyata Abraham, saudara-saudara yang terkasih. Tapi iman Abraham itu berproses secara luar biasa. Dan ini yang membuat saya makin kagum terhadap Tuhan. Tuhan yang tidak pernah, saudara-saudara yang terkasih, membuang anak. Tadi pagi saya khotbah di daerah Kelapa Gading dan bicara tentang anak yang terhilang. Di situ kita mengenal dalam Lukas pasal 15, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal Bapak Ibu yang terkasih tentang anak yang terhilang itu. Kita mengenal tentang anak yang terhilang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, anak yang terhilang itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan anak bungsu dan anak sulung itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya poin di sana mau bicara tentang, lebih banyak bicara tentang kasih Bapa. Kasih Bapa terhadap manusia, saudara-saudara yang terkasih. Kasih Bapa terhadap manusia yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, karena bicara tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, lalu anak yang terhilang. Nah, bapaknya itu setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Walaupun nggak ada tanda-tanda anaknya pulang, dia tetap menunggu setiap hari anaknya pulang. Dan karena anak itu kemudian menyadari kehidupannya yang hampir mati kelaparan. Lalu berkata, aku akan bangkit pergi kepada Bapakku dan mengaku segala sesuatu. Aku akan bilang kepada Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dan bapaknya kemudian satu hari menengok ke ujung jalan dan melihat ada sebuah titik hitam yang sedang bergerak, dan titik hitam yang sedang bergerak itu seperti orang yang sedang bergerak, dan orang yang sedang bergerak itu seperti anaknya yang sedang bergerak berjalan. Dan dia nggak tunggu lama, dia sambut dan dia berkata, welcome home my son.
Saudara, itu Allah kita. Allah yang harusnya saudara yang terkasih sekali lagi mengerti bahwa kalau kita percaya kepada dia, maka saudara satu kali barangkali kalau kita tergelincir, kalau kita salah saudara yang terkasih, dia nggak pernah buang kita. Asalkan syarat, kita mau datang lagi kepada dia. Minta. Nah, kalau orang dunia barangkali orang bilang kamu sudah salah, kamu sudah berdosa, nggak ada lagi pengampunan. Nah, di dalam Allah selalu ada pengampunan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Beriman kepada Allah yang seperti itu yang Allah mau. Abraham saudara-saudara yang terkasih ketika dia mentertawakan janji Tuhan dalam pasal 17 ayat 17. Sesudah itu Sarah tertawa dengan janji Tuhan dalam pasal 18 ayat 12. Tapi sesudah itu ada doa Sodom dan Gomora. Abraham luar biasa saudara-saudara yang terkasih doa. Darah dia berdoa, dia berkata kalau Tuhan ada 50 orang benar apakah Tuhan musnahkan? Tuhan bilang enggak, saya enggak musnahkan. Kurang 5 dari 50 berarti 45 orang. Benar. Apakah Tuhan musnahkan kalau ada 45 orang benar? Tuhan bilang enggak. Lalu dia tawar lagi 40. Dia tawar lagi 30. Dia tawar lagi 20. Dia tawar lagi 10. Kenapa Abraham, saudara yang terkasih, berani tawar-menawar dengan Tuhan sedemikian? Karena hubungan dia makin akrab dengan Tuhan. Dalam kesalahan, beberapa kesalahan yang dia lakukan itu, akhirnya dia memutuskan bahwa saya harus mempercayai Allah lebih daripada apa yang saya lihat dalam kenyataan hidup saya. Saya harus mempercayai Allah yang sudah berjanji bahwa keturunan saya lah yang akan mewarisi, keturunan saya lah yang akan mewarisi banyak hal. Tanahkah itu, kekayaankah itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kota-kota musuhnya akan ditundukkan. Kepada janji Tuhan itulah yang saya harus percayai. Bukan kepada kenyataan yang saya lihat. Sebab kenyataannya adalah Sarah sudah nggak bisa lagi secara medis punya anak. Hampir 90 tahun. Saya sudah hampir 100 tahun. Tapi sekarang saya mau percaya kepada Allah yang sudah berjanji kepada saya. Makanya saudara dalam pasal 22, saudara yang terkasih. Ketika Allah meminta supaya Ishak dikorbankan, Abraham tidak tunggu-tunggu. Dia tidak tunda-tunda. Alkitab berkata, ke semalam hari dia dengar firman Tuhan, keesokan hari, pagi-pagi dia berangkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya mau berkata, Allah juga mengizinkan kita untuk iman kita berproses, saudara yang terkasih. Jangan cepat menyerah, dan kita teman-teman yang ada di sekitar kita, kalau ada orang yang salah, jangan cepat-cepat menghakimi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi bangkitkan lagi kepercayaannya, imannya, bereskan lagi apa yang tidak beres dalam hidupnya. Dan berkata, hey friend, maju terus. Karena selama kita masih hidup, maka Tuhan masih terus berproses dalam hidup kita. Asalkan kita dengan rendah hati berkata, ya Tuhan, Engkaulah pusat penyembahanku. Engkaulah pusat imanku. Engkaulah yang kupercayai. Kenyataan hidup menunjukkan, barangkali secara medis menunjukkan, bahwa saya sebenarnya nggak bisa lagi. Tapi saya percaya Tuhan engkau bisa menyempurnakan apa yang saya gumukan atau menjawab pergumulan saya. Saya nggak tahu saudara dengar kabar bahwa saya stroke 2020. 2019 itu saya terlalu capek. Terakhir saya tanggal 24 tiba di Kalimantan di sebuah desa yang namanya Melawi, kabupatennya, ke sebuah desa namanya Madia Raya. Selama 10 hari saya ada di sana. Tiap hari khotbah 3 kali, jadi selama 30 kali. Selama 10 hari saya khotbah 30 kali. Tiap hari makan babi, pagi babi, siang babi, malam babi. Saya nggak lihat Anda, saya tunduk ke bawah supaya saudara. Sayur juga dikasih babi. Segala yang macam mie dikasih babi. Kurang minum, kurang istirahat. Karena itu darah menggumpal di batang otak. 17 hari saya terbaring di RSPAD. Dan saudara yang terkasih, dan saya sempat diambil tindakan DSA. Dan seorang brigjen yang menangani DSA untuk saya, asisten dari dokter Terawan, berkata, Pak Pendeta Henry, mujizat untuk Bapak. Sebab apa yang Bapak alami biasanya dua hal yang terjadi. Yang pertama Bapak koma.
Yang kedua mulut bengkok dan lidah pelong. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Saudara-saudara, karena itu ketika saya masih ada di kursi roda, saya sudah khotbah, sudah keliling kemana-mana. Saya khotbah saudara-saudara yang terkasih. Saya masih pakai tongkat. Saya sudah tertati-tati naik di atas mimpi. Baru tanggal 30 April, pertama kali saya keluar negeri sendirian. PKR di Hong Kong, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Untuk saya jalan itu sambil bawa tas yang tidak terlalu berat, tapi kaki kiri saya karena tidak terlalu belum terlalu kuat seperti dulu. Jadi saya jalan dan saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan tolong saya. 4 hari saya di Hong Kong, saudara-saudara yang terkasih. Sampai saya pulang dan saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang terus merendah hidup. Saya diundang kok di telepon kemudian diundang lagi untuk Desember ke Hong Kong. Tapi saya berkata minta maaf karena saya Desember mau ke Maluku. Mau keliling beberapa tempat untuk pelayanan. Karena saya percaya orang-orang di desa, orang-orang di daerah pun harus terus dilayani untuk menjadi saudara orang-orang yang militan beriman kepada Tuhan. Sehingga Yesus dikenal, Yesus dibanggakan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Abraham menjadi orang yang menurut saya hebat sekali dalam iman yang berproses. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 19. Saudara saya baca saja di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ayat 18 Ibrani 11, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebutkan keturunan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini hebat, iman yang berproses itu dari diri Abraham yang membuat dia muncul sebagai pribadi yang kemudian begitu kokoh, percaya tanpa syarat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia mengorbankan anaknya, dia nggak berdebat lagi. Dia nggak bilang begini, Tuhan nggak mungkin lah masa anak saya dikorbankan. 25 tahun loh. Kalau dia bicara dengan istrinya, istrinya juga bilang nggak mungkin Pak. Nggak mungkin anak yang sudah Tuhan kasih selama 25 tahun kemudian baru dia kasih dalam janji. Lalu kemudian lahir dan sudah ada kita lagi sayang sama dia lalu kemudian disuruh dikorbankan. Nggak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih. Itu pikiran pasti banyak orang. Tapi pikiran seperti Abraham yang beriman dan percaya total. Tanpa sedikit pun ragu dibawa anaknya. Bahkan anaknya sampai sendiri curiga bahwa mungkin dia akan dikorbankan. Sehingga dalam percakapan kalau Anda baca dalam pasal 22 itu Ishak tanya begini sama Abraham, Pak, di sini sudah ada api kayu, di mana anak domba itu? Lalu saudara-saudara yang terkasih, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Mereka berjalan lagi. Tapi saya percaya kecurigaan Ishak itu terbukti, atau dia kemudian berkata benar apa yang saya curiga itu ketika Ishak kemudian api sudah kayu sudah disusun saudara yang terkasih dalam Tuhan di mesbah itu, dan Ishak kemudian tidak. Ishak kemudian berkata benar yang tadi saya curiga. Tapi apakah ada tertulis bahwa Ishak berontak dan lari? Tidak sama sekali. Kenapa demikian? Karena iman Abraham yang begitu kuat, begitu kokoh yang berdasar kepada Tuhan menjalan dan mempengaruhi anak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga saya yakin dan percaya bahwa iman seperti itu, saudara. Ketika orang beriman berdasar kepada Tuhan dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, masuk akal, tidak masuk akal, selama itu Tuhan yang suruh, maka saya mau lakukan. Dalam pergaulan sehari-hari nanti Anda melihat orang kemudian berkata, jangan terlalu nekat, Pak, jaga kesehatan juga, dan seterusnya. Ya, saya sampai sekarang masih terus terapi. Saya pergi ke Ancol, saudara-saudara yang terkasih. Kebetulan saya dapat free pass untuk 1 tahun masuk di sana. Saya bisa lari-lari untuk melatih diri saya. Tapi Pak, Bu, teman-teman yang terkasih, saya percaya kekuatan iman jauh lebih penting dari kekuatan fisik. 2 bulan yang lalu, saya pergi ke Kemang Pratama, mendoakan seorang ibu tua, sudah umur 80-an.
Yang menantunya adalah sahabat saya dan bilang sama saya, Pak Henry boleh datang doakan mami saya. Mami sudah di tempat tidur, nggak bisa bangun lagi. Saya datang dengan bayangan saya akan menemukan seorang ibu yang dalam kepayahan, yang nggak bisa lagi bicara dan tinggal diserahkan kira-kira begitu. Tapi ketika saya datang, ternyata ibunya itu masih bicara lancar sekali. Sebenarnya dia masih bisa jalan, tapi memang karena jalannya udah sakit, dia nggak mau lagi jalan, nggak mau turun, jadi di tempat itu. Nah, waktu kita nyanyi mau berdoa, wow, saya kaget sekali karena suaranya begitu indah waktu dia bernyanyi. Setelah itu kita ngobrol, ternyata dia dulu ikut paduan suara waktu di Bandung dalam masa remaja. Jadi dia nyanyi terus sampai kemudian usia 80 tahun itu saudara di tempat tidur. Dia masih tetap nyanyi. Secara fisik dia lemah, tetapi secara iman, rohnya menyala-nyala. Sampai saya bilang begini, harusnya Oma yang doakan saya yang masih muda. Bilang Pak Pendeta doakan saya. Dan ternyata saudara yang terkasih itu doa yang pertama dan terakhir. Karena sesudah itu kira-kira 2 minggu dia dipanggil itu. Tubuhnya lemah, tubuhnya sakit, tapi imannya menyala-nyala. Percayanya, harapannya saudara yang terkasih kepada janji-janji Tuhan tetap tidak pudar. Wow, kalau orang-orang hidup atau hidup kita seperti itu, teman-teman yang ada di persekutuan ini, saudara-saudara yang terkasih punya iman yang seperti gitu. Aduh, saya kira persekutuan ini bukan sekedar sebuah tempat yang kumpul-kumpul diskusi dan seterusnya, tapi kita saling menularkan iman yang tanpa syarat itu, kepercayaan tanpa syarat itu, saudara-saudara yang terkasih yang kepada Tuhan yang kita sembah. Karena kita tahu Tuhan juga bisa memproses iman kita dan menjadi kuat. Dan semuanya dilakukan seperti kata Daud supaya dunia tahu bahwa peperangan itu ada di dalam kemenangan dalam tangan Allah. Sesudah peristiwa ini, Abraham saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia menjadi seorang yang dikatakan Bapa orang beriman. Bahkan janji Tuhan kalau saudara baca pasal 15 dengan pasal 22, saudara-saudara yang terkasih, menjadi berbeda atau ditambahkan janji Tuhan. Dalam pasal 15 dibilang keturunanmu sama seperti bintang di langit. Tapi pasal 22 ayat 15 dan seterusnya sesudah peristiwa ini. Saudara, bukan saja seperti bintang di langit, tetapi seperti pasir di tepi laut. Jadi ganjaran orang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Ganjaran kebaikan yang akan Tuhan kasih. Ditambah-tambahkan terus saudara yang terkasih. Hikmat, saudara yang marifat. Tambah-tambahkan terus kebutuhan-kebutuhan kita yang menolong kita. Untuk kemudian terus memuliakan. Iman saudara-saudara yang terkasih yang seperti itulah. Yang harusnya terus hidup di dalam diri. Sebenarnya saya mau bahas lagi satu orang yang menurut saya hebat sekali. Seorang pejabat tapi beriman kepada Tuhan. Hukuman mati sebenarnya yang dia harus jalani, artinya dia harus hadapi. Tapi dia percaya bahwa Allahnya dan saudara yang terkasih Allah yang luar biasa yang pasti menolong dia. Apapun dia tidak mau hanya berdoa, tapi dia mau jadi jawaban daripada apa yang dia doakan. Itu bagian dari iman saudara-saudara yang terkasih. Jadi bukan saja mendoakan, tapi juga melakukan sesuatu untuk kemudian doa itu bisa terjawab. Bukan hanya berdiam diri, saudara-saudara yang. Saya berdoa supaya teman-teman semua yang ada pada malam hari ini. Iman yang berproses, iman yang hidup, iman yang berdasarkan kepada Tuhan Yesus yang menjanjikan hal-hal yang indah, menjanjikan kekuatan juga bagi kita ketika kita dalam masalah. Tetapi juga menjanjikan jalan keluar dan bahkan menjadikan kita sebagai wakilnya Tuhan. Kata Paulus, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Hingga dari hidup kita yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. 1, 2, puluhan, ratusan orang di sekitar. Yang berkata terima kasih karena selama ini saya beriman, asal beriman tidak berdasar. Lima hari ini ketika saya ketemu dengan kamu, saya tahu iman yang berdasar, iman yang benar itu harus berdasar kepada Tuhan yang kepadanya harapan kita. Yesus Kristus.
Tuhan memberkati.